the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2311. Bagus jika kalian tidak mau pergi maka tinggallah, tapi hati-hati dan mundur lagi nanti untuk menghindari perkelahian. Iwan mengingatkan mereka sambil berpikir. Tentu, Tari, Yuni, dan yang lainnya mengangguk. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya kekuatan dan tidak bisa membantu, jadi mereka berencana untuk tetap waspada dan menghalangi Iwan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bos Selatan dan Roni menjebak Iwan dan bahkan ingin membunuhnya sekarang. Ini keterlaluan. Kamu harus menemukan cara untuk membantunya. Kita tidak bisa hanya menyaksikan dia, Tari, dan yang lainnya mati, kata Rizka cemas lalu meminta bantuan ayahnya. Agus menghela nafas. Ya, saya mengerti. Dan saya ingin membantunya juga, tetapi keluarga kita sekarang terpecah belah dan kakek Arthurmu tidak akan dapat membantunya melawan Bos Selatan. Dan itulah alasan mengapa Bos Selatan berani mengambil tindakan ini. Agus tahu betul bahwa jika itu terjadi di masa lalu dan keluarga Gumelar mendukung penuh Iwan, Bos Selatan tidak akan memiliki kekuasaan atas Iwan. Namun karena Arthur dan Aulus secara keliru percaya bahwa Iwan adalah penyebab kematian Yonas, tidak mungkin mereka bersedia membantu Iwan. Tanpa dukungan dari garis keturunan kedua Arthur dan keluarga Gumelar, anggota garis keturunan pertama keluarga Gumelar saja tidak akan cukup untuk menangkis Bos Selatan. Apakah kakek Arthur bersedia membantu atau tidak, kita harus mencobanya. Itu jauh lebih baik daripada hanya berdiam diri dan menunggu ajal kita, kata Rizka ragu-ragu. Iwan telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali sebelumnya dan Rizka mulai mengaguminya. Karena Iwan berencana untuk menghadapi Bos Selatan dengan peluang sukses yang kecil, Rizka tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Yuda berpikir sejenak dan menyarankan, "Ya, Rizka benar ayah, bagaimana dengan ini? Kakek selalu lebih menyayangiku dan mencintaiku. Saya akan kembali ke keluarga dan mencoba meyakinkan dia untuk membantu Tuan Gusnadi melawan Bos Selatan dan keluarga Broto." "Ya, itu ide yang bagus. Aku serahkan masalah ini padamu. Selain itu, kamu dapat memberitahu Paman Arthur bahwa berdasarkan penyelidikan saya dan Tuan Gusnadi, kemungkinan besar Bos Selatan dan putranya adalah penyebab kematian Yonas. Cobalah untuk membujuknya untuk membantu Tuan Gusnadi, dan kita akan menemukan bukti untuk menyelesaikan kasus ini setelahnya," perintah Agus. "Ya, saya mengerti." Yuda mengangguk setuju lalu pergi. Setelah Yuda pergi, Iwan berjalan mendekat. "Paman Agus terima kasih atas kebaikanmu. Saya telah menimbulkan masalah bagi keluarga Anda." Iwan mau tidak mau mengungkap rasa terima kasihnya kepada Agus. Iwan mendengar percakapan antara Agus, Rizka, dan Yuda sebelumnya dan dia tahu bahwa Yuda pergi untuk membujuk Arthur. Awalnya, Iwan berencana menghadapi Bos Selatan sendirian dan tidak berniat melibatkan keluarga Gumelar, apalagi meminta bantuan Arthur. Namun kini Tari dan Yuni menolak pergi. Iwan membutuhkan bantuan Agus untuk memastikan keselamatan Tari, Yuni, dan yang lainnya. Dengan Agus dan lebih dari selusin anggota terampil dari garis keturunan pertama keluarga Gumelar melindungi mereka, keselamatan Tari dan Yuni akan terjamin. Sedangkan untuk Arthur dan garis keturunan kedua akan ideal jika Yuda bisa meyakinkan Arthur untuk membantu dan peluangnya untuk melenyapkan Bos Selatan akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, Iwan akhirnya tidak menolak tawaran baik dari Agus. Bab 2312. Sama-sama Tuan Gusnadi, kamu sudah banyak membantu keluarga kami dan aku hanya menjalankan tugasku, kata Agus sambil tersenyum. Agus adalah orang yang bersyukur dan meskipun dia tidak tahu mengapa Iwan bersikeras menghadapi Bos Selatan, Agus bertekad untuk mendukung Iwan dengan segala yang dia miliki untuk membalas budi Iwan.
Terlepas dari semua pertimbangan, Bos Selatan selalu menjadi musuh keluarga Gumelar dan perang pada akhirnya pasti akan pecah. Karena konfrontasi tidak bisa dihindari, Agus tidak takut pada Bos Selatan. Memang benar, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Bos Selatan berencana membunuh Agus dan Yuda pada saat yang sama sambil berpura-pura bahwa dia hanya berusaha menyingkirkan Iwan. Dengan mendukung Iwan, Agus juga membantu dirinya sendiri tanpa menyadarinya. Iwan mengalihkan topik pembicaraan. Baiklah Paman Agus, mari persiapkan diri kita secara menyeluruh sebelum Bos Selatan tiba. Setelah itu, Agus membuat pengaturan dan memberitahu tetua keempat yang bertanggung jawab memantau pergerakan keluarga Broto untuk segera kembali. Bersama dengan tetua keluarga Gumelar keempat, sekitar 10 anggota keluarga Gumelar yang terampil, mereka semua berkumpul untuk bersiap menghadapi Bos Selatan. Iwan sebaliknya mengumpulkan beberapa bawahannya untuk memastikan keselamatan Tari, Yuni, Ratna, dan Rina. Meskipun bawahan Iwan tidak terlalu kuat, Henry dan Candil mencapai tahap yang muna, jadi Iwan berharap mereka berguna dalam pertempuran. Selain itu, Iwan diam-diam menelpon Farid meminta agar dia mengirim beberapa anggota terampil dari organisasi Drakmar ke wilayah selatan untuk mendukung mereka. Tentu saja tugas organisasi Drakmar adalah menjaga ketertiban dan kestabilan masyarakat dan jarang ikut campur dalam perselisihan pribadi di antara praktisi bela diri. Karena Bos Selatan adalah sosok dominan dengan status terhormat dan berpengaruh, organisasi Drakmar mungkin tidak dapat memberikan banyak bantuan dalam masalah ini. Oleh karena itu, tujuan Iwan mencari bantuan dari Farid adalah untuk memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Lagi pula, tingkat kekuatan Bos Selatan telah mencapai tahap akhir yang muna dan dia memiliki banyak bawahan yang terampil. Jadi, Iwan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Bos Selatan sendirian. Jika Iwan gagal mengalahkan Bos Selatan, dia dapat mengungkapkan identitasnya sebagai anggota organisasi Drakmar tepat waktu. Dan dengan dukungan organisasi Drakmar, Bos Selatan tidak akan berani menyakitinya. Setelah sekitar setengah jam saat Iwan, Agus, dan yang lainnya menyelesaikan pengaturannya, suara mesin mobil yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Selusin mobil mewah membentuk konvoi panjang dan bergegas menuju kediaman dengan cara yang mengesankan. Dalam waktu singkat, mereka tiba dan berbaris dalam formasi setengah lingkaran di pintu masuk kediaman. Setelah itu, pintu mobil terdepan terbuka. Bos Selatan dengan ekspresi dingin dan tegas memancarkan aura mendominasi, melangkah keluar bersama Roni. Di belakang mereka ada 4 Rasul, bersama dengan 3 penjaga yang tersisa dari 6 penjaga, dan sekelompok prajurit elit dari keluarga Broto. Masing-masing dari mereka memancarkan aura ganas saat mereka keluar dari mobil satu demi satu. Dalam sekejap, kehadiran mereka yang mengesankan menyatu menjadi satu, begitu kuat hingga udara di sekitarnya pun tampak memadat. Setelah itu, Bos Selatan berdiri dengan bangga di antara kerumunan, memimpin kelompok anggota terampil dari keluarga Broto sebelum menyerbu ke rumah Iwan. Bab 2313. Di halamannya kediaman yang luas, Iwan, Agus, dan yang lainnya sudah membentuk barisan mereka menunggu dengan hormat. Bos Selatan dan kelompoknya menghentikan langkah mereka sekitar 5 atau 6 meter dari Iwan, Agus, dan yang lainnya, dan kedua belah pihak berdiri saling berhadapan dalam konfrontasi. Formasi yang rumit sekali. Iwan dan Agus berpikir sambil mendongak, hati mereka pun tenggelam. Anggota keluarga Broto terampil yang dibawa Bos Selatan kali ini berjumlah setidaknya 40 hingga 50 orang, masing-masing memancarkan aura tajam dan kuat. Meskipun 4 Rasul berpenampilan tua dan waspada, semangat mereka bersinar terang dan kehadiran mereka tenang dan mendalam, memancarkan rasa penindasan yang sangat berbahaya. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukanlah praktisi bela diri biasa. Iwan, kamu tidak menyangka akan bertemu kami lagi secepat ini kan? Kamu cukup berani menunggu di sini setelah mengetahui bahwa saya memimpin grup ini. Sekarang tidak ada tempat lagi bagimu untuk kabur. Bersiaplah untuk mati. Bos Selatan mengejek sambil mencibir.
Bos Selatan tahu betul bahwa gerakan mereka akan menimbulkan keributan yang signifikan yang tentunya tidak luput dari perhatian Iwan. Awalnya Bos Selatan mengira begitu Iwan mengetahui hal ini, dia kemungkinan besar akan ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa atau mencari tempat untuk bersembunyi. Untuk mencegah Iwan kabur, Bos Selatan bahkan mengatur beberapa pengintai untuk memantau pergerakan Iwan di sekitar kediaman terlebih dahulu. Yang membuatnya bingung adalah bukannya Iwan berlari atau bersembunyi, Iwan malah tetap tinggal di rumah untuk menghadapinya, yang membuatnya lengah. Tetap saja, penolakan Iwan untuk melarikan diri menyelamatkannya dari masalah, dan itulah yang diinginkan Bos Selatan. Hei Bos Selatan, kamu sudah berulang kali mengirim orang untuk menyergapku di masa lalu, dan aku belum punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu denganmu. Sekarang, kamu semakin memperburuk keadaan, memanfaatkan pengaruh keluarga Broto untuk melakukan kesalahan. Saya memperingatkanmu, jangan memaksakannya terlalu jauh. Iwan menegur dengan suara yang dalam. Bagaimana jika aku memaksanya terlalu jauh? Izinkan saya menjelaskannya secara langsung kepadamu, bocah. Kamu memiliki satu kesempatan untuk selamat dari ini. Selama kamu menyerahkan grup Bio Farma dan semua formula pil alkimia, saya mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kamu menolak, dan kamu akan mati hari ini. Bos Selatan mengambil sikap superior, kata-katanya penuh dengan ancaman. Dia dan Roni secara merencanakan dengan cermat melawan Iwan baru-baru ini dengan tujuan tunggal, yaitu untuk menguasai grup Bio Farma. Sebagai ketua grup Bio Farma, Iwan memegang semua formula dan rahasia inti perusahaan, dan akan ideal jika Iwan bersedia menyerahkan semuanya. Bos Selatan bersedia memenuhi janjinya dan mengampuni nyawa Iwan. Lagi pula, Iwan disalahartikan sebagai orang yang membunuh Yonas. Jadi meskipun Bos Selatan melepaskan Iwan, Arthur tetap akan membunuhnya 3 hari kemudian. Tidak peduli apa yang terjadi, Iwan hanya akan bertahan 3 hari lagi. Kamu ingin saya menyerahkan grup Bio Farma? Bermimpilah. Iwan mengejek dan menatap Bos Selatan dengan jijik, sama sekali tidak terpengaruh oleh ancamannya. Baiklah kalau begitu, kamu yang meminta ini ya. Jika kematian yang kamu cari, aku akan mengabulkan permintaanmu. Marah dengan sikap menghina Iwan, Bos Selatan mengumpulkan kekuatan yang kuat di telapak tangannya dan bermaksud membunuh Iwan di tempat. Setelah Iwan tewas, dia seharusnya bisa mencapai tujuannya dengan menginterogasi Tari dan Yuni. Bab 2314. Tunggu sebentar. Melihat bagaimana Bos Selatan bermaksud menyakiti Iwan, Agus pun melangkah maju dan berdiri di depan Iwan. Agus Gumelar, apa maksudmu ini? Apakah kamu ingin melindungi Iwan dan melawanku? Bos Selatan menyipitkan matanya dengan jahat. Dia sudah berencana untuk menyingkirkan Agus dan Yuda, jadi fakta bahwa Agus melangkah maju menguntungkannya. Tindakannya tiba-tiba terhenti dan dia tidak langsung bertindak. Jadi bagaimana jika aku yang melakukan? Tuan Gusnadi adalah teman keluarga Gumelar dan dia telah membantu kami berkali-kali di masa lalu. Kamu harus melangkahi mayatku jika kamu ingin menyakitinya. Agus menyatakan dengan tekad. Kamu lelucon yang luar biasa. Jika itu terjadi di masa lalu dengan adanya Arthur, saya mungkin memiliki keraguan tentang keluarga Gumelar. Karena garis keturunan pertama dan kedua keluarga Gumelar telah berpisah, siapalah Anda jika menghentikan saya melakukan apa yang saya inginkan? Bos Selatan mencibir dan memandang Agus dengan jijik. Di antara semua praktisi bela diri di wilayah selatan kecuali pengawal naga, hanya Bos Selatan dan Arthur yang berhasil mencapai tahap akhir, dan karena Arthur sedikit lebih kuat, dialah satu-satunya yang ditakuti Bos Selatan. Agus hanya berada di tahap awal yang muna, yang berarti dia masih jauh dari mencapai tahap kekuatan Bos Selatan. Jadi tentu saja Bos Selatan tidak melihatnya sebagai ancaman. Jangan sombong dulu, konflik di antara keluarga Gumelar bersifat sementara dan saya sudah memberitahu paman saya tentang hal ini. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Jika Anda berani menyakiti Tuan Gusnadi, keluarga Gumelar akan memburu Anda begitu paman Arthur tiba di sini. Agus berkata dengan dingin, berusaha mengintimidasi Bos Selatan dengan menyebut nama Arthur.
Kamu tidak bisa membodohiku, Agus. Iwan adalah orang yang membunuh Yonas, Gumelar, dan dianggap berbelas kasih jika Arthur tidak membunuhnya. Jadi mengapa dia datang jauh-jauh ke sini untuk membantu Iwan? Lagi pula aku tidak takut pada keluarga Gumelar. Biarpun Arthur ada di sini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bos Selatan mengejek dan mendengus. Memang benar, meskipun keluarga Broto tidak sekuat keluarga Gumelar, mereka cukup dekat dan begitu Iwan mati, Arthur tidak akan bisa ikut campur dalam masalah ini. Tapi Agus langsung terdiam. Dia tahu bahwa Bos Selatan benar. Meskipun dia mengirim Yuda untuk berbicara dengan Arthur, baik Arthur maupun Aulus mengira bahwa Iwan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Yonas. Jadi kemungkinan Yuda bisa meyakinkan Arthur untuk datang sangatlah kecil. Kecil kemungkinannya bagi Arthur untuk menyelamatkan mereka, dan Agus tidak berani terlalu berharap. Bahkan jika Arthur berbaik hati membantu mereka, dia hanya bisa mencoba mengintimidasi Bos Selatan agar mundur dan tidak akan mampu menyakiti Bos Selatan. Kesimpulannya, Arthur tidak akan banyak membantu selama Bos Selatan berhasil membunuh Iwan sebelum dia tiba. Bab 2315. Agus, demi mempertimbangkan keluarga Gumelar, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, kamu akan menyingkir dan aku akan mengampunimu. Namun jika kamu bersikeras untuk terlibat dan memihak Iwan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika kamu terluka secara tidak sengaja, aku tidak akan bertanggung jawab atas hal itu. Bos Selatan menyipitkan matanya dengan jahat. Meskipun selama ini dia berencana membunuh Agus, Agus masih menjadi tokoh penting keluarga Gumelar dan merupakan keponakan Arthur. Mengetahui bahwa keluarga Gumelar mungkin akan membalas jika dia menyakiti Agus, Bos Selatan memperingatkan Agus sebelumnya. Jika Agus masih memilih untuk ikut campur, Arthur dan keluarga Gumelar tidak akan punya alasan untuk membalas dendam. Jangan repot-repot mencoba menakutiku. Saya ulangi, kamu harus melangkahi mayatku sebelum menyakiti Iwan. Agus berkata sambil dengan keras kepala menolak untuk pergi. Bos Selatan mengangkat tangannya dan dengan tegas memberi perintah kepada anggota keluarga Broto. Dengarkan anggota Broto, bersiaplah untuk menyerang. Jika ada yang bisa menangkap atau membunuh Iwan, akan ada hadiah besar. Siapapun yang berani menghalangi kita akan ditindak tanpa ampun. Ya, saat Bos Selatan mengeluarkan perintahnya, semua anggota keluarga Broto yang terampil membentuk formasi setengah lingkaran untuk mengelilingi Iwan, Agus, dan yang lainnya. Ketegangan meningkat di udara dan pertempuran akan segera meletus. Brengsek, hati Agus pun tenggelam. Bos Selatan memiliki setidaknya 40 hingga 50 praktisi bela diri di sisinya, sedangkan dia hanya memiliki 2 orang tua dan selusin praktisi bela diri dari keluarga Gumelar di bawah komandonya. Sudah jelas siapa yang akan menang, tetapi mengingat seberapa banyak yang Iwan lakukan untuknya, Agus menolak untuk meninggalkannya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mengulur waktu sampai Yuda kembali. Jika Yuda berhasil meyakinkan Arthur untuk datang dan menyelamatkan mereka, Agus dan Iwan akan selamat. Tetapi jika Yuda gagal atau datang terlambat, Iwan, Agus, dan semua praktisi bela diri di keluarga Gumelar yang terlibat akan binasa. Saat perang akan pecah, Iwan berdiri ke depan dan meninggikan suara, berteriak, "Tunggu, Bos Selatan, ada sesuatu yang ingin saya katakan." Ada yang ingin kamu katakan? Apa itu? Apakah kamu akhirnya datang untuk memutuskan menyerahkan grup Bio Farma beserta semua resep pil alkimia yang kamu jual? Bos Selatan bertanya dengan nada mengejek. Dengan asumsi bahwa Iwan takut dengan kehadiran praktisi bela diri dari keluarga Broto yang mengintimidasi dan hendak berkompromi, Bos Selatan mengangkat tangannya untuk menghentikan anak buahnya menyerang.